Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Kusuma, kelas RA5 Manajemen, NIM 220794. Di sini saya akan mengerjakan tugas teori ekonomi dengan dosen pengampu Pak Teguh Sudadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Nah, materi pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Dalam KBBI dijelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Selain itu, ilmu ekonomi juga sebagai ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, di sini juga menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang banyak dengan sarana pemenuhan yang terbatas atau ekonomis. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas, karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas, maka ilmu ekonomi muncul. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, maka dapat memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini juga ada manfaat ilmu ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat dari ilmu ekonomi, yaitu memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat, meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Nah, materi yang selanjutnya itu yaitu perkembangan teori ekonomi. Sebelum ke materi apa sih perkembangan ekonomi? Perkembangan ekonomi merujuk pada proses pertumbuhan, perubahan, dan evolusi dalam suatu sistem ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Jadi, perkembangan ekonomi lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Nah, ada juga faktor-faktor perkembangan ekonomi meliputi SDM, budaya, sumber daya alam, dan juga iptek. Di sini juga ada dampak positif dan dampak negatifnya dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu dampak positifnya dulu, bagi masyarakat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan pribadi masyarakat, dan bagi pemerintah memberikan pemasukan berupa pendapatan untuk pemerintah. Nah, di sini juga ada dampak negatif bagi masyarakat, terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Dan bagi pemerintah, perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Oke, materi selanjutnya yaitu teori ekonomi elastisitas, permintaan, dan penawaran. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya.
Tingkat elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Nah, di sini juga ada pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Menurut Daniel 2002, permintaan atau demand adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu pasar, sementara pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen atas barang-barang ekonomi. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dan harga barang atau jasa. Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dipesan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan bahwa jika harga suatu barang meningkat, permintaan untuk barang tersebut juga menurun dan sebaliknya. Di sini juga ada jenis-jenis permintaan, yaitu satu permintaan absolut, yang kedua permintaan potensial, dan yang ketiga permintaan efektif. Pengertian dan fungsi penawaran adalah jumlah produk atau jasa yang tersedia untuk dijual pada harga tertentu dalam suatu pasar pada suatu waktu tertentu. Dalam konteks ekonomi, penawaran mencerminkan kemampuan dan kesediaan produsen untuk menjual barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Fungsi penawaran atau supply adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dan harganya. Hukum penawaran: jika harga naik, maka penawaran akan naik, dan apabila harga turun, maka penawaran juga turun. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Oke, materi selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen. Nah, di sini juga ada pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer dan seterusnya. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Dan di sini juga ada macam-macam teori perilaku konsumen, yaitu teori ekonomi mikro, teori psikologis, teori antropologis. Teori perilaku konsumen dibedakan menjadi dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal, yang kedua pendekatan nilai guna ordinal. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Yang kelima, konsumen tunduk terhadap hukum, berkurangnya tambahan kepuasan. Di sini juga ada manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan,
sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Model perilaku konsumen dapat dilihat pada bagaimana konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap yang saling berhubungan, yaitu tahap masukan atau input, tahap proses, dan tahap keluaran atau output. Nah, di sini materi yang terakhir yaitu teori biaya dan pemasukan. Nah, di sini juga ada pengertian biaya dan pemasukan menurut Suprayinto. Biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan, misalnya volume produktivitas atau volume penjualan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Nah, di sini juga biaya dapat digolongkan atas biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel, biaya semi tetap. Penerimaan adalah terjemahan dari revenue, yaitu suatu konsep yang menghubungkan antara jumlah barang yang diproduksi dengan harga jual per unitnya. Konsep penerimaan tertentu saja dipandang dari sisi permintaan karena tidak semua barang yang ditawarkan akan menjadi penerimaan. Selain itu, penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Terdapat 3 konsep penting tentang revenue yang perlu diperhatikan untuk analisis perilaku produsen. Nah, konsep-konsep penting revenue yang perlu diperhatikan untuk analisis perilaku produsen yaitu total revenue atau TR, yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Average revenue atau AR, yaitu penerimaan produsen per unit output yang dijual. Marginal revenue atau MR, kenaikan TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit output. Hubungan penerimaan dengan barang jual. Penerimaan berhubungan dengan unit barang yang dijual. Maka bila perusahaan tidak menghasilkan dan menjual barang, maka tentu saja perusahaan nol. Sebaliknya, semakin banyak jumlah barang terjual, semakin besar penerimaan, sehingga kurva penerimaan berupa garis lurus tak hingga. Akan tetapi, terkadang ada juga kasus di mana penerimaan yang justru akan makin menurun seiring bertambahnya jumlah penjualan. Hal ini tentu saja dikarenakan faktor permintaan atas barang dan juga karena faktor keberhasilan promosi. Nah, dampak bunga dan dampak bagi hasil dalam produktivitas. Karakteristik dari sistem bunga dalam analisa biaya produksi adalah bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan produksi adalah tetap. Mengapa demikian? Biaya bunga akan menjadi fixed cost, dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi lebih keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya. Apa perbedaan sistem bagi hasil dan sistem bunga? Nah, dalam bunga, penentuan tingkat suku bunga dibuat pada perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung. Sementara itu, dalam bagi hasil penentuan besarnya, rasio dibuat dengan pedoman untung rugi. Pajak memiliki arti sebagai kontribusi yang dipaksakan oleh pemerintah negara dalam jangka waktu tertentu kepada pihak wajib pajak. Sifatnya memang wajib dan disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang nantinya bisa mendapat balasan berupa manfaat secara tidak langsung. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.